Terima kasih teman-teman, dan terima kasih juga sudah bersama kita di Jazz malam hari ini. Udah sampai sejam ya. Tadi udah cukup banyak sekali dibahas bagaimana dari eh, Injil Matius sampai Markus. Wah, semuanya udah sangat dalam dan luar biasa. Terima kasih kepada Mas Bertus sama Mas Leo. Juga sekarang aku eh, mau ingin men-sharingkan lah ya apa yang aku coba dalamin tentang Injil Lukas. Nah, salah satu permenungan tentang Injil Lukas ini adalah Injil yang mungkin kita semua cukup familiar dengan kisah belas kasihan yang universal. Injil Lukas ini berisi tentang, secara garis besarnya dia itu mengisikan tentang rahmat, bagaimana isinya itu sangat sekali kental seperti yang tadi sudah dijelaskan pertama-tama oleh Mas Bertus, bahwa isinya ini sangat berkaitan dengan orang-orang yang non-Yahudi dan bagaimana ini cukup membahas kepada Roh Kudus itu sendiri. Sebentar. Dan Injil Lukas ini teman-teman, kalau teman-teman tahu, adalah bagian pertama dari dua karya tulis sebetulnya. Kalau teman-teman tahu, setelah Injil ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas dan Yohanes, nanti selanjutnya dilanjutkan oleh kisah para rasul. Nah, kisah para rasul ini juga merupakan kelanjutannya dari Injil Lukas yang akan kita bahas sekarang ini. Nah, emang karya tulis Injil Lukas ini sebelum melanjutkan sejarah Alkitab tentang hubungan Allah dengan umat manusia yang ditemukan dalam Perjanjian Lama dan menunjukkan bagaimana janji-janji Allah kepada Israel itu digenapi di dalam Yesus. Oke, mari kita next. Nah, jadi aku ingin men-sharingkan bahwa pertama-tama Injil Lukas itu adalah Injil belas kasihan, teman-teman. Kenapa begitu? Kenapa sebagian besar umat mengenal Injil Lukas adalah Injil belas kasihan? Jadi kalau teman-teman perhatikan, Lukas ini sendiri memberikan penekanan yang sangat kuat kepada belas kasihan dan aspek kelembutannya Tuhan Yesus terhadap orang miskin, rendah hati, terpinggirkan, orang berdosa dan yang menderita. Itu banyak sekali teman-teman temukan, kayak bagaimana Yesus menolong. Lalu juga yang cukup terkenal itu adalah kisah antara bapak dengan anak, yang tentang bagaimana itu sangat kuat sekali soal belas kasihan, dan bagaimana itu Injil Lukas ini pun juga mencakup perumpamaan-perumpamaan yang unik tentang belas kasihan. Contohnya ada yang kayak perumpamaan yang berdosa, domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang, yang tadi itu yang aku sebutkan, anak sulung dan anak bungsu. Lalu juga di dalam Lukas itu sendiri ada tercatat perkataan Yesus seperti, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, selain Injil belas kasihan, teman-teman, Lukas juga Lukas juga menekankan bahwa Injilnya ini ingin menekankan poin keselamatan yang universal. Jadi kalau teman-teman perhatikan itu, bahwa
keselamatan yang dijanjikan kepada Israel itu melalui Yesus itu adalah janji yang diperluas nantinya kepada semua bangsa. Ini juga kalau saya juga ada teman yang mereferensikan kalau, dan ini menarik juga kalau kayak di teman-teman perhatikan di Lukas bab 2 ayat 30 sampai 32 itu ditulis bahwa ketika bayi Yesus dibawa ke bait suci, Simeon mengucapkan nubuat bahwa Yesus akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Jadi emang sangat ditekankan sekali ya kalau keselamatan yang dijanjikan yang awalnya mungkin buat Israel saja, sekarang juga nggak hanya untuk Israel, tetapi juga untuk semua bangsa-bangsa lain. Nah, nanti kita akan tahu juga bahwa ini ada maksudnya teman-teman. Ini nggak cuma kayak tanda kutip penulisnya iseng gitu ya, kayak bahwa keselamatan nggak cuma Israel, dibikin luas aja, perluas target market gitu ya, nggak gitu. Ada maksudnya, nanti kita akan lebih dalam lagi. Nah, lalu juga di silsilah Yesus di dalam Injil Lukas ini tidak terbatas kepada garis keturunannya Daud, tetapi sampai kepada Adam, anak Allah, yang menunjukkan cakupan yang universal sekali gitu. Lalu juga di dalam Injil ini banyak mengutip dari kitab Yesaya dengan penekanan bahwa segala bangsa akan melihat keselamatan dari Allah. Jadi kalau emang di kitab Yesaya, kitab Nabi Yesaya yang dari ada perjanjian lama, itu dari dulu juga di dalam kitab itu ditulis bahwa keselamatan dari Allah ini nantinya nggak akan cuma buat Israel. Ini ditekankan ulang lagi oleh Injil Lukas gitu. Nah, dan Kristus datang untuk memberitakan Injil kepada orang Yahudi terlebih dahulu, tetapi kepada iman, pertobatan, dan keselamatan diperluas kepada semua orang. Nah, selanjutnya di kitab Lukas ini juga di dalam Injil Lukas ini juga banyak beberapa hal menekankan bagaimana Roh Kudus berperan selama pelayanan Yesus ini. Jadi di dalam Injil Lukas ini banyak memberikan perhatian yang besar di dalam kehidupan Yesus dan murid-muridnya. Lalu juga yang cukup menarik teman-teman, bahwa Yesus pun di dalam Injil Lukas digambarkan berdoa sebelum setiap langkah penting dalam pelayanannya. Jadi kalau teman-teman perhatikan itu seperti kayak dalam pembaptisannya, lalu sebelum pada saat dia memilih ke-12 muridnya, lalu dalam transfigurasinya, sebelum pengajaran doa Bapa Kami-nya di Getsemani, emang selalu digambarkan Yesus yang berdoa gitu. Ini menarik teman-teman, ini sangat menarik karena ternyata kalau kita sering mendengar kayak kalimat mau apa-apa berdoa terus gitu ya, berdoa dulu, mau bahkan dulu waktu saya masih awal-awal dalam perjalanan spiritual saya sempat ada di titik dimana mau pilih shampoo aja berdoa dulu gitu. Wah Tuhan, shampoo mana nih yang akan membuat
rambut saya sehat gitu. Dan ini ternyata nggak walaupun kelihatannya sepele ya gitu ya. Walaupun ya sekarang saya nggak lagi dari level itu, tapi saya merasa bahwa apa yang digambarkan dalam Injil Lukas ini, Yesus yang berdoa sebelum setiap langkah pentingnya, ini cukup cukup merema di dalam situasi kehidupan sekarang kita seperti kita ini. Setiap kita pasti punya banyak mengambil keputusan yang penting, mungkin di dalam pekerjaan, selalu sempatkan diri untuk berdoa. Dan juga di dalam Injil Lukas ini Roh Kudus dipandang sebagai karunia yang utama. Dan dia juga bekerja di dalam diri Yesus dan juga sekarang bekerja di dalam gereja. Dan juga aku ingin melanjutkan dulu ya, karena sepertinya ini bakal cukup lumayan juga. Yang tadi kita ingat bahwa Injil Lukas ini juga memberikan perhatian kepada orang miskin dan perempuan yang di zaman itu bangsa Israel cukup menganut patriarki, di mana laki-laki ini selalu lebih utama daripada perempuan. Nah, mari kita lihat poin-poinnya. Jadi Injil Lukas ini juga sering disebut sebagai Injil orang miskin karena perhatiannya yang khusus terhadap kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Jadi emang walaupun pertama-tama orang Yahudi ya, cuma ya ternyata banyak sekali kisah-kisah dalam perjalanan Yesus ke Yerusalem, banyak menemukan mereka yang mungkin bukan dari orang Yahudi ya, bahkan ada yang non Yahudi, bahkan ada yang kita bilangnya orang-orang yang kurang beruntung lah gitu di zaman sekarang. Bahkan ada kayak beberapa kayak Maria Magdalena, lalu ada cerita tentang Maria dan Marta gitu kan. Itu kan di zaman itu mengutip tentang kayak kehidupan perempuan itu juga hal yang jarang, teman-teman. Nah, lalu juga di dalam ucapan bahagia Beatitudes, Lukas secara langsung menyebut kamu miskin tanpa menambahkan di dalam roh seperti di dalam Matius. Ini menarik juga. Lalu juga di dalam Injil ini mencatat bahwa yang tadi kita sedikit bahas, bahwa Injil ini juga dialami oleh beberapa perempuan seperti Elizabeth, Maria Magdalena, Maria dan Marta. Dan kalau nggak salah emang Yesus ada pelayan-pelayan perempuan yang lainnya. Jadi emang kalau kita telusuri lebih dalam, kok bisa ya Lukas bisa kepikiran seperti itu ya gitu. Penulis Injil Lukas ini kenapa bisa kepikiran seperti itu? Emang karena dia tuh memiliki background tertentu yang tanda kutip di zaman itu cukup mengedepankan perempuan. Dalam hal ini disebut Hellenistik, itu dia punya pengaruh yang membuat dia sedikit memberikan ruang buat perempuan untuk bisa tampil gitu ya, memberikan perempuan peran yang lebih. Dan ini cukup bisa dibilang cukup gebrakan, karena di zaman itu kan belum terlalu seperti itu, teman-teman. Tidak seperti sekarang yang kita lihat di mana perempuan dengan beberapa
pergerakan-gerakan mereka dulu tidaklah demikian. Nah, melanjutkan lagi teman-teman, kita kan tadi udah bahas, ada beberapa poin tadi kayak bahwa Injil Lukas ada belas kasihan, menawarkan keselamatan yang universal, dan juga menekankan adanya peran Roh Kudus dan bagaimana perhatiannya kepada orang miskin dan perempuan. Kenapa demikian gitu teman-teman? Sekarang itu yang jadi pertanyaannya kan. Kenapa bisa seperti itu? Yang pertama, kita mau balik kembali bahwa Lukas ini menulis, Injil Lukas ini ditulis kepada seseorang yang bernama Theophilus, teman-teman. Mari aku bacakan sebentar Lukas 1. Di sini ditulis dengan judul pendahuluan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar, bertujuan untuk memberikan keyakinan tentang pengajaran awal yang telah diterima oleh Theophilus, dan mau menunjukkan bahwa pengajaran gereja awal berakar pada pengajaran Yesus selama pelayanan historisnya, dan juga mau menekankan kesinambungan antara pelayanan Yesus dan pelayanan para rasul untuk menjamin kesetiaan pengajaran gereja kepada pengajaran Yesus. Nah, sebelum kita lebih lanjut ke arah tadi, kita mau sedikit melihat kembali bahwa kita lihat lagi bahwa overview-nya ini, Injil Lukas ini sebenarnya menyajikan sejarah keselamatan manusia, kisah Yesus dan gereja dalam perspektif sejarahnya, teman-teman. Sejarah ini terutama adalah sejarah keselamatan. Jadi rencana Allah untuk keselamatan manusia yang kemudian digenapi pada masa Yesus. Dan juga mau menghubungkan bahwa kisah Yesus dan gereja dengan peristiwa sejarah di Palestina dan Romawi pada masa itu. Jadi waktu zamannya masa Kaisar Agustus, Pontius Pilatus. Dan ini yang menarik teman-teman. Dan aku mau sedikit bridging kembali apa yang tadi sudah di teaser sama Mas Bertus, bahwa Injil Lukas ini ditujukan gak hanya buat kita, gak ditujukan hanya kepada orang Yahudi, tapi dia memiliki target yang utama, kita, orang-orang yang non-Yahudi. Injil Lukas menunjukkan bahwa kekristenan adalah bentuk ibadah yang sah di dunia Romawi dan merupakan perkembangan logis dari Yudaisme. Jadi emang waktu itu banyak sekali perkembangan agama yang kalau teman-teman perhatikan di kisah para rasul itu kan ada juga salah satu kalau nggak salah di dalam satu pengadilan ada yang menyebut kayak, wah ini ada pengikut saya agak lupa namanya, pengikut tertentu punya 400 orang dan saat pemimpinnya diambil pengikutnya bubar. Jadi ya kita bisa membayangkan bahwa situasinya pada zaman itu ya kekristenan itu tanda kutip ya hanya salah satu gitu lah, hanya salah satu cult gitu di zaman itu. Dan tapi
Injil Lukas ini ingin menunjukkan bahwa kekristenan itu ya ibadah yang sah gitu. Nah, mari kita lihat lebih lanjut. Siapa sebetulnya penulis Injil Lukas gitu ya. Nah, di tradisi Kristen sejak abad kedua sebelum mengidentifikasi Lukas tadi sudah sedikit dijelaskan bahwa dia adalah tabib yang kekasihnya oleh Paulus sebagai penulis Injil ini. Disebutkan di dalam Kolose, Filemon, lalu juga di dalam surat kedua kepada jemaat di Timotius. Nah, yang menarik adalah bahwa Lukas ini bukanlah murid yang langsung di zamannya Yesus gitu. Jadi dia sudah bukan lagi yang kayak seangkatan sama Petrus, teman-teman, atau dia seangkatan sama Yohanes ataupun Matius pemungut cukai itu. Dia tidak, ibaratnya Petrus itu ya seniornya gitu lah ya. Lukas ini kayak junior barunya gitu. Bukan bagian dari generasi pertama murid Yesus. Dan dia mengubah sumber-sumbernya itu ya dari saksi mata, pelayan firman, ya yang tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Mas Bertus, bahwa dia tanda kutip banyak melakukan wawancara kepada murid-murid Yesus yang langsung, juga saksi mata yang kita sebut kredibel. Lalu juga di dalam penemuan ini bahwa ternyata penulis Injil Lukas ini kemungkinan besar bukan orang Yahudi, teman-teman. Sebentar. Dan oleh karena dia bukanlah, kemungkinan besar dia bukan orang Yahudi. Ini yang juga menarik, teman-teman, kalau teman-teman perhatikan di dalam Injil Lukas ini. Ditujukan kepada Theophilus yang bisa merupakan orang yang nyata ataupun tokoh simbolis. Dan emang Theophilus ini adalah artinya kekasih Allah. Tapi yang mungkin menjadi menarik perhatian bahwa adalah setiap penulisan di dalam Injil Lukas ini semuanya sudah menggunakan nama-nama Yunani, teman-teman. Jadi bahkan penjelasan istilah-istilahnya ini sudah bisa dibilang bukan lagi udah yang ibaratnya bukan lagi spesifik buat orang Yahudi, teman-teman, tapi sudah buat orang-orang yang non-Yahudi, yang pada zaman itu ya lebih tanda kutip bahasa internasionalnya itu ya bahasa Yunani, karena di zaman sekitar tahun 100 ke bahasa Yunani ini cukup dipakai oleh semua, bukan semua ya, cuma kebanyakan bangsa pada saat itu menggunakan bahasa Yunani. Seperti kayak kita sekarang menggunakan bahasa Inggris gitu, teman-teman, bahasa internasionalnya gitulah. Nah, lalu juga ini tadi tujuannya tadi sudah kita sedikit bahas di awal, dan ingin sedikit memberikan outline bagi teman-teman bahwa Injil Lukas ini
terdiri dari kayak pengantar, lalu dan tadi cukup menarik bahwa emang karena Injil Lukas ini seperti penulisnya ini memiliki akses ke sumber yang dimana memiliki knowledge bagaimana gambaran kehidupan Yesus sebelum umur 30, teman-teman. Dan ini sangat menarik karena hanya di Injil Lukas ini saja bukan hanya, tapi maksudnya di kisah kelahiran anak-anak Yesus ini kita bisa melihat bahwa hanya di Injil Lukas saja Yesus diceritakan melakukan soal jawab kepada orang-orang di Bait Allah seperti itu. Dan di situ kita lihat bahwa ternyata Yesus itu tidak serta-merta saat lahir langsung seperti Tuhan, teman-teman. Dia juga adalah manusia sama seperti kita di dalam hal kemanusiaannya. Dia juga bertumbuh, perlu makan, dan nantinya kalau kita lihat, kita baca lagi Lukas, di situ ditulis bahwa Yesus bertumbuh dan bertambah hikmatnya. Bertambah hikmatnya di sini bukanlah seperti kayak Roh Kudus turun lalu kita muncul hikmat pengetahuan gitu ya, seperti beberapa teman kita yang di persekutuan doa. Tidak serta-merta seperti itu, tetapi memang di sini Yesus mengikuti sistem pendidikan Israel di zaman itu. Yang waktu itu Israel memiliki sistem pendidikannya sama seperti kita di Indonesia punya, kayak ada namanya sekolah dasar kelas 1 sampai 6, lalu ada sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, lalu dilanjutkan dengan universitas. Yesus pun juga melewati hal yang demikian dengan versi bangsa Israel gitu ya. Dia juga ada lewatin versi SMP-nya dia, versi SMA-nya, lalu versi universitas. Makanya kita ketemu di sini, teman-teman, Yesus disebut guru di dalam Injil Lukas ini. Dia disebut guru. Kenapa guru? Ya karena dia emang udah punya gelarnya, dan gelar ini nggak sembarangan diberikan kepada semua orang di Israel. Hanya orang-orang yang telah menempuh pendidikan tinggi gitu yang boleh diberikan gelar guru gitu. Lalu juga Injil Lukas setelah kisah kelahiran anak-anak Yesus masa mudanya sebelum pelayanan, dia diberikan persiapan untuk pelayanan. Lalu juga selanjutnya di pelayanan Galilea, lalu juga banyak menceritakan kisah-kisah perjalanan ke Yerusalem, dan nantinya di bagaimana dia melayani di Yerusalem, dan kemudian diakhiri dengan perjamuan terakhir, sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Nah, supaya tidak berlanjut lebih lama lagi, mari aku berikan dua kesimpulan, 2 poin bahwa Injil Lukas menekankan belas kasihan dan kasih Yesus terhadap kaum yang terpinggirkan, miskin, dan tersisih dari masyarakat, dan juga menyoroti keterbukaan semua orang dalam pesan Injil, dan dalam konteksnya tidak hanya untuk orang Yahudi tetapi untuk orang non-Yahudi. Selanjutnya untuk Injil Yohanes akan dilanjutkan oleh rekan saya Jos.